Dua cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW melalui petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dengan berta'awud, maksudnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaannya ada bacaan dari Quran langsung, ada yang singkat, ada yang juga ayat-ayat Quran. Misal, antum ada bacaan umum yang bisa dibiasakan Anda baca, terutama setelah selesai sholat. Itu ada 4 surah berbeda. Ya. Ada di misal terturunkan Abu Dawud nomor hadis 1523, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu biasakan. Ya. Yang satu lagi Al-Baqarah ayat 255. Posisi paling kiri di pertengahan, dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau antum biasakan baca-baca ayat itu, diantaranya hanzab itu, ya, setan-setan menggoda dalam ibadah itu akan lemah gitu. Sulit merespon adzan, mulai malas-malas. Perbiasakan. Bukan cuman yang salah yang masuk, ya, mungkin saja setannya terlampau kuat. Bagi antum mungkin biasa, tapi anak Anda sulit diajak sholat, ya kan? Bisa, kerabat susah dan sebagainya. Ta'awud, ya, ta'awud. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buruknya godaan-godaan setan. Bisa menggunakan kalimat yang ringkas dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Paling gampangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas sih? Jadi kalau ada godaan-godaan yang tidak mudah dan seterusnya Anda mau ibadah, baik sholat atau baca Al-Quran dan sebagainya, isti'adzah. Mohon isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okay. Kalau Anda bacakan, kalau Anda tahu doanya bisa coba tuliskan aja ya, supaya Anda bisa ketahui, termasuk nanti turunan hadisnya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, hamba bermohon perlindungan darimu dari buruknya tipu daya setan, godaan-godaan setan. Wa a'udzubika an yahdurun, dan hamba bermohon kepadamu agar mereka tidak hadir bersama hamba saat ini. Jadi pertama isti'adzah. Baik, baru kemudian Anda mulai tunaikan salat dengan baik. Cara keduanya, ini poin yang utamanya. Pelajari fikih salat dengan benar. Ditutup celah setannya dengan memahami fikih salat dengan benar. Fikih artinya paham, mengerti. Jadi diusahakan betul setiap Anda mengerjakan menunaikan sholat, ya, Anda mengerti, memahami tentang tata cara sholat yang benar, termasuk bacaan-bacaannya, sehingga peluang-peluang setan untuk menggoda Anda tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW melalui petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dengan berta'awud, maksudnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaannya ada bacaan dari Quran langsung, ada yang singkat, ada yang juga ayat-ayat Quran. Misal, antum ada bacaan umum yang bisa dibiasakan Anda baca, terutama setelah selesai sholat, ya, pada umumnya dibiasakan. Itu ada 4 surah berbeda. Ya. Ada di misal terturunkan Abu Dawud nomor hadis 1523, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu biasakan. Ya. Yang satu lagi Al-Baqarah ayat 255. Posisi paling kiri di pertengahan, dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau antum biasakan baca-baca ayat itu, diantaranya hanzab itu, ya, setan-setan menggoda dalam ibadah itu akan lemah gitu. Sulit merespon adzan, mulai malas-malas. Perbiasakan. Bukan cuman yang salah yang masuk, ya, mungkin saja setannya terlampau kuat. Bagi antum mungkin biasa, tapi anak Anda sulit diajak sholat, ya kan? Bisa, kerabat susah dan sebagainya. Ta'awud, ya, ta'awud. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buruknya godaan-godaan setan. Bisa menggunakan kalimat yang ringkas dari Nabi.
Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Paling gampangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas sih? Jadi kalau ada godaan-godaan yang tidak mudah dan seterusnya Anda mau ibadah, baik sholat atau baca Al-Quran dan sebagainya, isti'adzah. Mohon isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Kalau Anda bacakan, kalau Anda tahu doanya bisa coba tuliskan aja ya, supaya Anda bisa ketahui termasuk nanti turunan hadisnya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, hamba bermohon perlindungan darimu dari buruknya tipu daya setan, godaan-godaan setan. Wa a'udzubika ay yahdurun, dan hamba bermohon kepadamu agar mereka tidak hadir bersama hamba saat ini. Baik. Jadi pertama, isti'adzah. Jadi boleh, kalau ini sunnahnya ya, sunnah dan dipraktekkan, awas hati-hati, nanti saya turunkan dalilnya. Jadi kalau Anda ada was-was banyak macam-macam sebelum sholat, ya tahu, minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, ini setan luar biasa ini. Dia datang lagi lewat godaan proyek ini, proyek itu, pikiran ini, tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi ya Allah, inni a'udzubika min hamazatis syayatin. A'udzubika ay yahdurun. Jelas di sini? Baik, baru kemudian Anda mulai tunaikan sholat dengan baik. Cara keduanya, ini poin yang utamanya. Pelajari fikih sholat dengan benar. Ditutup celah setannya dengan memahami fikih sholat dengan benar. Fikih artinya paham, mengerti. Jadi diusahakan betul setiap Anda mengerjakan menunaikan sholat, ya, Anda mengerti, memahami tentang tata cara sholat yang benar, termasuk bacaan-bacaannya, sehingga peluang-peluang setan untuk menggoda Anda tertutup. Saya beri contoh. Tadi dalam sholat berjamaah, karena kita paham fikihnya, rapatkan betul. Jangan berikan celah. Kalau Anda kerjakan seperti ini, nanti asar misalnya, Anda sholat di Ar-Rauf ini, kemudian Anda tutup celahnya, rapatkan begini, itu suasana hatinya akan lain. Gak percaya silahkan, Anda ada jarak begini, sedikit saja dengan rapat begini, itu akan lain. Rasanya lain. Yang kedua, tutup celahnya lewat godaan-godaan tadi yang was-was, yang menggoda pikiran kita, ingat ini, ingat itu. Bagaimana caranya? Dengan memahami setiap bacaan dan gerakan sholat. Saya ambil contoh misal, kan ada 3 hal yang harusnya bekerja dalam sholat. Satu, lisan yang mengucapkan. Kedua, ini yang menggerakkan, tangan atau organ yang bergerak. Yang ketiga, pikiran yang menerjemahkan. Ketika Anda bertakbir, tangan Anda mulai menutup, kata Nabi, letakkan yadahul yumna 'alal yusra, letakkan telapak kanan yang kanan di punggung yang kiri. Seketika. Ya, jadi nggak ada gerakan lain. Begitu Anda takbir, langsung letakkan. Karena kalimat hadisnya langsung. Makanya contohnya pun langsung, begitu diangkat langsung begini. Itu saya pernah teliti hadis-hadis di rumah kami ada sekitar 1235 kitab hadis. Saya teliti dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Yang palsu aja nggak ada gerakan lain. Misal ada sementara orang yang saat bertakbir misalnya, saya nggak enak kiri duluan, nggak sopan, kiri nggak baik, kanan yang baik. Sama Allah harus baik. Begitu dia takbir, didahulukan kanan dulu ke sini, kiri lalu tutup begini. Jadi putarlah, begitulah seperti itu kurang lebih. Jadi begitu mengangkat begini gitu kan. Nah itu kami tidak temukan hadisnya. Jangankan di hadis sahih, di palsu pun nggak ada. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Dicukup yang kanan, menutup yang kiri begini, tutup selesai. Nah yang paling menarik, begitu Anda mengatakan menutup begini, lisan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak cukup dengan lisan, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati merasa Allah, saya tetapkan Engkau Maha Besar, yang Maha Agung. Tapi sebelum sholat, mohon maaf, kadang saya suka merasa besar, angkuh terhadap orang lain, sombong dengan teman, merasa yang paling hebat ilmunya, dan sebagainya. Jadi begitu Anda sudah bisa merasakan itu, bertakbir, kalimat mengucapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan, hati sibuk meresapi, setan nggak ada celah menggoda Anda, karena Anda paham yang dibacakan. Makanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu baru takbir aja sudah gemeteran, Pak. Nangis itu. Baru takbir, Allahu Akbar, nangis. Ketika ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi imam, ketika kondisi Rasul semakin lemah, Abu Bakar mengajukan keberatan, jangan saya Rasulullah. Situ orangnya sering menangis, takut membuat orang lain tidak khusyuk. Itu baru takbir tuh, saking merasakannya. Ya, Ali bin Abi Thalib dengan adzan menangis. Ditanya kenapa? Telah tiba panggilan yang bahkan gunung, bahkan benda-benda pun tidak sanggup untuk mengambil itu. Saya yang ngevolim seperti ini, masih banyak maksiatnya, masih harus menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan itu semua. Tidak mudah. Itu dalam takbirnya masih menangis karena takut tidak sama antara isi hati dengan lisan yang diucapkan. Jangan-jangan lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya masih merasa hebat juga. Kadang-kadang sholat merasa paling khusyuk juga, itu salah. Keliru gitu kan. Maka itu tutup celahnya.
tutup celahnya. Begitu Anda bacakan misalnya kalimat, Anda baca iftitahnya pakai apa? Iftitah. Ada yang wajjahtu, ya, ada di hadis Muslim, hadis 1848. Ya, saya mau kasih contoh yang di Al-Bukhari dulu, yang Allah maba'in baini. Kalau antum paham baca itu Allahu Akbar, nikmat kesalatan. Gak ada celah setan untuk menggoda kita itu. Barangkali yang ada cuma tangisan aja. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jika hamba dalam salat ini membawa banyak kesalahan, ya Allah, hamba akui, karena ya di akhir itu pengakuan. Hamba akui yang membawa banyak kesalahan. Lalu Anda ingat salah apa sebelum salat? Anda bayangkan pernah membuat orang tua kecewa, pasangan hidup menangis, kan? Tetangga tidak suka dengan Anda. Sementara dalam salat mungkin Anda diwafatkan oleh Allah. Anda rasakan itu. Ya Allah, ya Allah, ba'id baini wa baina khataayaya. Jika hamba dalam salat ini membawa banyak kesalahan, hamba akui, ya Allah, mohon jauhkan antara hamba dengan kesalahan yang hamba perbuat. Kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Lalu Anda ingat-ingat dosa apa? Jangan-jangan saat sujud nanti meninggal, sebelum sujud tobat dulu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau dosa saya begitu pekat seperti noda yang melekat pada pakaian, bersihkan ya Allah. Mohon ya Allah, gugurkan. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin yang bisa menghilangkan itu semua. Itu indah gitu. Jadi begitu dibacakan Anda resapi, bacakan Anda resapi, baca ayat Anda paham. Salat Anda akan terjaga. Yang jadi masalah umumnya kata Al-Quran, bahkan banyak orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Ini jadi masalah. Sehingga dengan itu terbuka peluang bagi setan untuk menghadirkan banyak godaan dalam pekerjaan sholat kita. Sampai tidak sadar berapa rakaat kita sedang menunaikan sholat. Paham sampai sini? Baik, jadi untuk mengatasi setan khanzab ini caranya dua. Satu, memperbanyak isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari fikih sholat dengan baik. Anda sholat sendirian, besar peluang digoda oleh setan. Karena itu Nabi mengajarkan sholat berjamaah. Kalau punya waktu berjamaah, jamaah terus, jamaah jangan tinggalkan. Karena kita menutup peluang setan. Bukan cuma pahalanya banyak, tapi peluang setan kita tutup untuk menggoda. Selanjutnya pelajari fikihnya, mengerti apa yang dilakukan, paham apa yang dibacakan, resapi itu. Itu lebih mudah kita kemudian untuk menutup pintu-pintu setan menggoda kita semua.